Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, renungan harian keluarga kita hari ini, Selasa 29 Juni tahun 2021. Firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 20 dan 21. Demikian. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Tema renungan harian keluarga kita hari ini adalah menyusui anak. Ada ungkapan, seorang bayi baru lahir hanya membutuhkan 3 hal, yaitu merasa hangat di gendongan ibunya, makanan dari payudaranya, dan merasa aman saat ia tahu kehadiran ibunya, dan menyusui memberikan 3 hal itu. Menyusui adalah naluri kasih sayang ibu kepada anaknya, dan air susu ibu adalah asupan utama dan penting bagi seorang bayi. Tidak ada makanan lain yang lebih bergizi bagi seorang bayi selain air susu ibu. Menyusui di samping sangat penting bagi bayi, juga bermanfaat bagi ibu seperti mengatasi rasa trauma dan mencegah kanker payudara. Di Israel, air susu ibu dipandang sebagai makanan dasar anak yang membuat seseorang menjadi hebat setelah dewasa. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Injil Lukas 11 ayat 27. Ada pepatah mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Artinya susu ibu yang membuat manusia sehat dan baik. Legenda maling kundang memperingatkan kita yang dilahirkan seorang ibu dan disusuinya agar setelah dewasa menghormati, menjaga, dan memelihara orang tua adalah kewajiban dan perbuatan orang baik. Firman Tuhan mengingatkan kita, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Matius 15 ayat 4. Rumah jompo di luar negeri adalah tempat penampungan orang tua renta. Ada banyak faktor penyebab hadirnya rumah jompo, antara lain karena seseorang hidup melajang sampai tua. Pembiaran orang tua oleh anak, mengurus dan menjaga anak menjadi beban keluarga inti di kota-kota. Jika seorang anak diasuh, bertumbuh, dibesarkan, dan dirawat dalam rumah keluarga, maka adalah seperti maling kundang. Seorang anak setelah dewasa dan berhasil membiarkan orang tuanya dirawat dan diasuh di luar rumahnya. Sebagai keluarga Kristen, maka firman Tuhan mengingatkan kita bahwa menyusui adalah perbuatan baik untuk ibu dan anak. Menghormati, menjaga, mengasuh, dan mengurus orang tua adalah kebajikan yang membawa berkat dan panjang umur. Firman Tuhan adalah makanan pokok keluarga Kristen, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 1 Petrus 2 ayat 2. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami keluarga tentang pentingnya menyusui anak, menghormati dan mengurus orang tua. Jauhkan kami dari sikap seperti ibu yang tidak menyusui anak. Amin.